Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miss Cat. Di video saya kali ini saya akan membahas keangkeran kawasan Bukit Soeharto dan fenomena keberadaan pasar gaib di tol Balikpapan Samarinda. Jadi seperti apa kejadiannya? Tonton terus videonya sampai selesai. Jalan tol Balikpapan Samarinda merupakan jalan tol pertama yang dibangun di Pulau Kalimantan dan menjadi jalur alternatif penghubung kota Balikpapan dengan kota Samarinda selain jalur lama Jalan Soekarno-Hatta atau Projakal yang sudah ada lebih dulu dari tahun 70-an silam. Sejak diresmikan pada tanggal 17 Desember 2019 yang lalu, tercatat sudah lebih dari 10 kasus kecelakaan yang terjadi di ruas tol Balikpapan Samarinda ini. Meskipun hampir semua kasus kecelakaan yang terjadi di jalan tol Balikpapan Samarinda ini disebabkan oleh kelalaian pengendara yang tidak mematuhi peraturan berkendara di jalan tol, tapi tidak sedikit juga masyarakat yang beranggapan bahwa kasus-kasus kecelakaan yang terjadi di ruas tol ini disebabkan oleh gangguan makhluk halus penghuni kawasan hutan Bukit Soeharto yang juga dilalui oleh jalan tol ini, sama seperti jalur Projakal, Jalan Soekarno-Hatta, Balikpapan Samarinda. Berbicara tentang keangkeran kawasan Bukit Soeharto, masyarakat Balikpapan cukup akrab dengan mitos hantu pekerja paksa Jepang atau yang dikenal dengan Romusa yang mendiami kawasan Bukit Soeharto dan dua sosok hantu pria tanpa kepala korban perampokan yang pernah terjadi di kawasan ini pada tahun 2012 silam. Hantu Romusa yang lebih sering menampakkan wujudnya kepada para pengguna jalan atau pengunjung yang melintas di kawasan Bukit Soeharto, baik itu yang di Jalan Soekarno-Hatta maupun di jalan tol yang belum setahun beroperasional secara penuh. Gangguan hantu Romusa yang paling parah adalah sampai menghilangkan orang tersebut. Keangkeran Bukit Soeharto ini muncul karena dulunya tempat ini pernah menjadi tempat penyiksaan para Romusa di bawah kekejaman tentara Jepang. Hantu Romusa ini kerap menampakkan diri sebagai rombongan Romusa yang sedang mengangkat peti. Di belakang mereka ada sosok tentara Jepang lengkap dengan senapan, topi, dan baju lorengnya. Adalah Bapak Solikan, seorang mantan pekerja pembuatan Jalan Soekarno-Hatta di tahun 1975 silam yang mengaku pernah diganggu oleh hantu Romusa. Saat itu, hampir larut malam saat dia baru akan kembali ke pemondokan para pekerja dari hutan tempatnya biasa memasang jerat untuk menangkap payau atau pelanduk untuk dimakan. Saat tiba-tiba dia melihat rombongan orang yang membawa peti sembari ditodong senapan oleh beberapa orang tentara Jepang. Awalnya Solikan tidak mengetahui bahwa yang dilihatnya adalah hantu para pekerja Romusa, sampai salah seorang tentara Jepang melihatnya dan memerintahkan Solikan untuk ikut dalam barisan. Dan ada salah seorang pekerja Romusa yang berbisik kepada Solikan bahwa mereka adalah Romusa yang sedang mengangkut peti harta milik Jepang, dan mereka yakin kalau mereka menemukan lokasi yang tepat untuk menyembunyikan peti-peti itu, mereka pasti akan dibunuh oleh tentara-tentara Jepang itu karena mereka adalah saksi yang mengetahui lokasi peti-peti itu disembunyikan. Dalam pengakuan Solikan, dia dan para Romusa itu digiring ke sebuah tempat dan dipaksa menggali tanah. Ketika tanah sudah digali, peti-peti itu dimasukkan ke lubang galian. Para Romusa itu didorong ke dalam lubang, kemudian diberondong peluru oleh tentara Jepang itu. Dalam peristiwa mistis yang disaksikan oleh Solikan, dia melihat ada salah seorang pekerja Romusa yang membawa granat dan sempat melemparkan granat itu ke arah tentara Jepang dan membuat beberapa orang tentara Jepang itu mati terkena ledakan granat. Solikan yang mengaku melihat kekejaman itu mendadak langsung pingsan. Keesokan harinya Solikan ditemukan oleh rekan kerjanya. Setelah kejadian menyeramkan tersebut, beberapa tahun berikutnya saat jalan raya di Bukit Soeharto sudah selesai dan beraspal, tepatnya di tahun 1978, Solikan masih penasaran dengan lokasi lubang itu. Dia mengajak beberapa temannya untuk mencari lokasi lubang tempat dikuburnya peti-peti milik Jepang itu. Tapi ternyata di lokasi tersebut tidak ia temukan apa-apa. Dan lokasi yang diduga sebagai lokasi peti harta milik Jepang itu tetap menjadi misteri hingga sekarang. Selain melewati kawasan Bukit Soeharto yang berada di seksi 2 dan 3 Samboja, Kutai Kartanegara,
Pembangunan seksi 4 jalan tol Balikpapan Samarinda ini ternyata juga membelah satu area taman pemakaman umum agar jalan tol ini bisa dibangun, tepatnya 1 km sebelum masuk pintu tol Palaran. Beberapa kasus kecelakaan dan kejadian ganjil yang kerap terjadi tak jauh dari gerbang tol ini diyakini oleh beberapa orang disebabkan oleh hal-hal mistis yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Seperti kejadian seorang pengendara yang tiba-tiba melepaskan seluruh pakaiannya dan kemudian menghilang secara misterius di sekitar jalan tol, tepatnya di kilometer 82 beberapa bulan yang lalu. Kejadian menyeramkan lainnya yang dialami oleh seorang perempuan yang melewati jalan tol Balikpapan Samarinda, dia kisahkan melalui IG story miliknya, tapi screenshot IG story ini sudah tersebar di media sosial dan tidak diketahui siapa yang share pertama kali. Dalam pengakuan si pemilik akun yang kebetulan memang memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal gaib itu, dia menceritakan bahwa saat itu bukanlah pertama kalinya dia melewati jalan tol Balikpapan Samarinda saat malam hari. Dia telah mengalami kejadian serupa sebelumnya dan kejadian yang dialaminya malam itu merupakan kejadian kedua. Hal itu juga yang akhirnya membuat si pemilik akun memutuskan untuk membagikan kejadian yang dialaminya melalui Instagram story miliknya. Dalam postingannya dia mengatakan bahwa awalnya dia sudah berniat untuk ke Samarinda melalui Jalan Soekarno-Hatta. Tapi karena keasikan mengobrol, mereka tidak menyadari ternyata sudah masuk ke pintu tol. Akhirnya mereka tetap melanjutkan perjalanan, meski perempuan itu sudah merasa was-was karena takut akan mengalami kejadian seperti yang sebelumnya. Dia juga mengatakan bahwa selama memasuki jalan tol tidak ada kendaraan lain yang melintas, hanya mobil yang dikemudikan oleh suaminya saja yang melintas saat itu. Cuaca sangat gelap dan mendung sejak awal memasuki area jalan tol. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba dia melihat ada seekor harimau putih menyeberang, dan harimau itu kemudian berhenti tepat di tengah jalan sambil menatap ke arah mobil mereka dengan matanya yang berwarna merah. Perempuan itu menduga harimau yang dilihatnya itu adalah siluman salah satu penghuni kawasan hutan yang dijadikan jalan tol itu. Perempuan itu lalu meminta suaminya untuk mengurangi laju mobilnya sambil mengatakan kalau di depan mereka ada seekor harimau putih. Dan anehnya, sang suami tidak melihat keberadaan harimau yang dia maksud. Mobil mereka terus bergerak pelan, makin mendekati ke arah harimau itu. Saat mobil sudah sangat dekat dengan posisi harimau itu, harimau putih itu kemudian berjalan ke arah bukit dan menghilang dalam gelap. Keanehan terjadi lagi saat beberapa waktu kemudian, tiba-tiba sensor depan mobilnya berbunyi seperti menabrak sesuatu. Tapi saat dia menengok ke belakang, dia tidak melihat apapun di belakang mobilnya, karena kebetulan juga suasana yang sangat gelap. Beberapa waktu kemudian, mereka sampai di sebuah jembatan. Di jembatan itu dia melihat beberapa sosok genderuwo. Lalu dia meminta suaminya untuk membunyikan klakson mobil sebanyak 3 kali sebagai tanda meminta izin untuk melewati jembatan itu. Sepertinya sejak pertama mereka bertemu dengan sosok siluman harimau putih itu, mereka telah memasuki kawasan Pasar Gaib yang ada di Jalan Tol Balikpapan Samarinda itu, yang merupakan bagian dari kawasan Bukit Soeharto. Karena setelah melewati gerombolan genderuwo di jembatan, gangguan tidak berhenti di situ. Cuaca sudah hujan deras saat tiba-tiba perempuan itu melihat seekor makhluk hitam berbulu dengan ekor panjang dan mata berwarna putih berlari kencang ke arah mobil mereka dan langsung melompat ke atas kap mesin mobil yang mereka tumpangi. Tapi lagi-lagi suaminya tidak melihat sosok mengerikan yang dilihatnya itu. Tapi suaminya mengatakan kalau mobil yang dia kemudikan itu tiba-tiba terasa sangat berat. Makhluk itu menatap tajam ke arah perempuan itu, dan meskipun dalam keadaan hujan deras, dia melihat tubuh makhluk itu tidak basah sedikit pun. Kepala makhluk itu kemudian menembus kaca mobil dan melihat penumpang yang ada di dalam mobil itu dengan bau yang sangat menyengat, membuat perempuan itu langsung mual. Perempuan itu sendiri sepertinya cukup paham harus melakukan apa saat melintas di suatu kawasan yang terdapat pasar gaib di situ. Seperti mitos-mitos seputar pasar gaib, siapapun yang melewati pasar gaib harus membuang sejumlah uang, baik itu uang kertas maupun uang koin. Biasanya uang itu akan diambil oleh makhluk yang ada di situ. Lalu sebagai gantinya, seseorang yang melewati pasar gaib harus mengambil sesuatu dari tempat itu sebagai tanda telah melakukan transaksi gaib dengan makhluk yang ada di kawasan itu.
Hal itu juga yang kemudian dilakukan oleh perempuan itu untuk memancing agar makhluk itu turun dari mobilnya. Dia melemparkan uang ke jalan sebagai umpan, dan benar saja, makhluk itu lalu turun dari mobilnya dan memungut uang itu. Jadi jika kalian berada di suatu kawasan yang asing dan tidak ada rumah penduduk di situ, dan kalian melihat ada uang yang tercecer di situ, bisa jadi itu adalah uang hasil transaksi gaib yang dilakukan oleh seseorang dengan makhluk yang berada di kawasan tersebut. Selain melihat pasar gaib, perempuan itu mengatakan juga dia melihat penampakan hantu Romusa, dan dia juga melihat seorang perempuan berpakaian kimono di sisi jalan tol. Kejadian mistis tidak berhenti di situ. Saat melewati pintu tol Palaran di seksi 1 yang membelah area pemakaman umum, perempuan itu melihat banyak penampakan arwah gentayangan. Dia melihat sosok pria tanpa kepala, sosok-sosok tubuh dengan tubuh penuh luka, dan sosok orang-orang dengan bekas luka bakar. Dia tidak bisa menjelaskan apakah yang dilihatnya itu adalah korban kecelakaan ataukah jin korin dari jenazah-jenazah yang dimakamkan di area pemakaman itu. Yang jelas, semua kengerian itu dia saksikan sampai mereka keluar dari area tol dan sampai di kawasan yang banyak rumah penduduk. Itulah satu kisah yang pernah dialami oleh seseorang saat berada di kawasan hutan Bukit Soeharto, dan juga kejadian yang dialami oleh pengguna jalan tol Balikpapan Samarinda. Semoga kita tidak pernah mengalami kejadian-kejadian semacam itu dan selalu ingat untuk membaca doa sebelum kita melakukan perjalanan. Terima kasih yang sudah klik video saya, terima kasih yang sudah subscribe channel YouTube saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.